Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi untuk semua. Pagi, Bu. Oke, thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you ya all. Thank you for your participating today and joining into our virtual class in Zoom. Terima kasih ya udah join ya ke dalam kelas virtual kita di pagi ini. Today is our fourth meeting. Ini adalah pertemuan keempat kita. And based on our syllabus in this semester, dan berdasarkan dari silabus kita ya di semester ini, our topic is still about listening comprehension in TOEFL test. Jadi materi kita masih sama, yaitu menyambung untuk materi listening comprehension. But for today, we will focus in discussing about part B and part C. Jadi untuk hari ini kita akan fokus untuk diskusi bagian B dengan bagian C. Ya, as we know that, seperti yang kita tahu bahwa in listening comprehension there are three kinds of listening. Jadi seperti yang kita tahu di listening itu nanti ada 3 bagian. Part A, Part B, and Part C. We have finished for Part A. Kita udah selesai untuk bagian A. And now for today, we focus on 2 parts more. Jadi untuk hari ini kita fokus untuk 2 topik lagi, bagian Part B and then Part C. Untuk bagian B dengan bagian C, okay? I will share screen for you. Saya akan mencoba untuk share screen ke kamu. Wait. Okay, related to the listening comprehension for part B and part C, yeah, actually it is the little bit different between part A, ya. Jadi kalau kita berbicara untuk listening comprehension bagian B dengan C, ini sedikit berbeda dengan bagian A. Why? Kenapa? Because in part B there were about 7 until 8 questions, and also there are 2 speakers in the part B, but the text is longer than part A. And of course, in part B there are some text, consists of 140 until 290 words in 40 until 80 seconds. And also for part B here is more academically than part A. Yeah. In the part B also there are some materials, will be discussed. For example, like about history, knowledge, organizations, and a lot of number information. And also for part B there are some question word, will be given, for example, like the using of what, how, where, why, who, and whom. Jadi di bagian B ini biasanya itu nanti terdiri dari 7 hingga 8 jenis pertanyaan. Tetap dia memiliki 2 pembicara, namun pembicara nanti akan memberikan percakapan yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan bagian A. Dan biasanya satu teks itu nanti terdiri dari 140 hingga 290 kata, di mana disajikan dalam waktu 40 hingga 80 detik. Dan part B itu sendiri nanti sifatnya adalah lebih akademisi dibandingkan part A, ya. Kemudian ada beberapa materi yang paling sering muncul di bagian B, biasanya itu nanti memberikan informasi tentang sejarah, tentang keilmuan, tentang organisasi, ataupun tentang beberapa informasi yang sifatnya adalah berkaitan dengan akademisi. Dan untuk jenis pertanyaan yang paling sering muncul di bagian B, biasanya itu menanyakan contohnya apa, ya, bagaimana, di mana, mengapa, siapa, dan kepada siapa. Ya, so if we try to compare between part A and part B, it is a little bit different. Ya, kalau kita coba bandingkan antara bagian A dengan bagian B, itu memiliki sedikit perbedaan, ya. In the text, dari segi teksnya, ya. For part A, short,
Kalau di bagian A itu biasanya percakapannya adalah pendek. Meanwhile, sedangkan in part B, it has longer ya, longer text than part E. Part A. Biasanya kalau dia di bagian B ini, nanti dia disajikan dalam bentuk jauh lebih panjang dibandingkan dia dengan bagian A. Jadi tetap dia pembicaranya ada dua, namun perbedaannya adalah teksnya itu jauh lebih panjang, sehingga menuntut kalian untuk menjawab di berbagai pertanyaan. Seperti itu. Oke, let's see ya, for our examples of part B, silakan kita lihat bagian dari contoh untuk part B. This is an examples of part B. Ini contoh dari bagian B itu sendiri. There are two person, woman and man. Ini ada dua orang ya, laki dengan perempuan. I want now for man. Saya mau untuk laki-lakinya yang membaca adalah Andri. Oke. For man. Nanti saya mau Andri, silakan dibacakan untuk bagian man. Kemudian untuk bagian woman, saya mau si Alvina. Ya. For narrator, for me ya, okay. Andri and Alvina, okay. For question number 1 through 4, jadi untuk pertanyaan nomor 1 hingga nomor 4, listen to a conversation between two people who are decorating an apartment. Silakan dengarkan percakapan antara dua orang yang sedang mendekorasi sebuah apartemen. Okay, woman first ya, Alvina, and then after that Andri. Okay, your turn now. Please open your mic if you want to speak up. Mulai, Miss. Yes, you can start it now. Okay, Alvina. Yeah, Miss. What do you think you call me? You could help me. Could. Help me. Could. In this example, 3 are only 2 of them. There are, bukan 3 ya, there are. There 3 dengan there itu berbeda. There are only 2 of them. Oke, ulang. There are only 2 of them. Oke, man, Andri. So, Monica, where do you want to go? Where do you want them to go? Okay, repeat again, please. Silakan diulangin sekali lagi, Andri. Where? So, Monica, where do you want them to go? Okay, next. Alvina. I did like to picture of the Here I would like. Ini sebenarnya I would like, tapi saya singkat. Jadi ini I like cara bacanya ya. Ini berasal dari would. Oke. I like to picture of the mountains over the fireplace, and I like the picture of my family over the sofa. What do you think? Okay. Andri. I think I look fine there. Look, not lock, but look. Look fine there. Fine How there. about fine there? There. There. Okay, yeah. How about if you heard the pictures? Pictures. Pictures? Yeah. Will While I hammer the nails into the wall. Okay, Alvina. Okay, let's start with the picture of my family. Okay, thank you for Andri and Alvina.
wants to read our examples here. Oke, terima kasih ya Henry dan Elvina. Actually, do you understand about the conversation here, guys? Sebenarnya kamu bisa memahami nggak kira-kira percakapan ini? How about the bagaimana untuk temanya? How about the topic? Do you understand or not? I wanna know from Riris. Okay, Riris, can you say something, Riris, related to the conversation talks about? No, Miss. Tadi saya keluar jaringannya. Yeah. How about you, Fifi? Do you understand about the conversation here? Fifi, Fitri ya? Kira-kira kalau Vivi bisa memahami nggak? Kira-kira topiknya ini tentang apa? Tentang gambar yang ada di dinding, Miss. Oke, tentang gambar yang ada di dinding. Oke, thank you. How about you, Hairani? What's your opinion? Bagaimana untuk pendapat kamu, Hairani? Mau meletakkan foto di dinding, Miss. Oke, what picture? Foto apa? Foto mereka di gunung. Foto mereka di gunung. Kemudian, how many photos? How many pictures? Ada berapa banyak foto? Rani? Hi, Rani. Where are you? How many pictures? Banyak. Banyak. Okay, let's check. Oke, kita cek ya. Thank you ya, Hairani. Here there are two ya. There are 2% woman and man. Di sini ada dua orang, si wanita dengan si laki-laki. Here wanita said, hey Walt, do you think you could help me hang these pictures on the wall? There are only 2 of them. Hey Walt, maukah kamu membantuku untuk menggantungkan gambar ini di dinding? Ini hanya ada 2 katanya. So, there are 2 pictures. Berarti ada 2 gambar yang mau digantungkan di dinding. Man, so Monica, where do you want them to go? Oke, Monica, kira-kira di mana kamu akan menggantungkan mereka? Then woman, I'd like to picture of the mountain over the fireplace. Aku mau gambar gunung ini di atas perapian. Perapian tahu ya, perapian itu kayak tungku yang isinya api untuk memanaskan badan, menghangatkan badan. Tungku yang biasanya di gunung-gunung kan ada daerah hangat, di daerah yang dingin ya, itu pasang perapian. And I'd like the picture of my family over the sofa. Dan aku mau gambar keluarga ini berada di atas sofa. What do you think? Gimana menurutmu? Berarti ada 2 gambar. Oke? Ada 2 gambar yang ingin diletakkan di dinding. Yang pertama adalah gambar gunung. Yang kedua adalah gambar keluarga. Gambar gunung akan diletakkan di atas perapian. Gambar keluarga adalah diletakkan posisinya di atas sofa. Kemudian si lelaki menjawab, I think they'll look fine there. Aku pikir oke juga kalau mereka diletakkan di sana. How about if you hold the pictures while I hammer the nails into the wall? Gimana kalau kau pegang dulu gambar ini, sementara aku mau menokokkan paku di dinding? Kata si laki-laki. And then woman, okay, let's start. Okay, let's classify the family. My family. Okay. Ayo kita mulai. Yang pertama adalah gambar keluarga. Berarti intinya adalah ini mau meletakkan 2 gambar ya. Oke, let's see. If you listen the conversation like this one, andainya kamu mendengarkan percakapan seperti ini. Actually, do you understand or not? Kalau tidak saya jabarkan, translatekan. Kalian bisa memahami nggak kalau saya nggak translatekan teks ini tadinya? Bisa dipahami enggak?
Because in listening comprehension, karena nanti di segi soal listening comprehension, the speaker just give the audio one time. Nanti pembicaranya paling hanya memutarkan hanya satu kali. So that's why you must listen carefully about the speaker given. Jadi memang benar-benar itu kalian harus mendengarkan secara seksama apa yang dibilang. Oke? Because there is no some tips and trick. Karena di sini di bagian B dengan C itu nanti nggak ada tips-tips triknya. Different like part A. Jadi berbeda dengan bagian A kemarin. Kalau bagian A kemarin saya selalu bilang, kamu fokus ya ke pembicara kedua. Kamu fokus ya cari sinonim. Saya bilang seperti itu kan? Nah, for part B and part C. Jadi kalau nanti untuk bagian B dengan bagian C, there is no tips and trick. Jadi nanti nggak ada tips and triknya. Memang benar-benar kalian harus mendengarkan apa intisari yang kalian dapat dari audio yang diberikan. Oke, jadi nggak ada harus cari sinonim, harus ini, tidak lagi yang harus menuntut seperti itu, tapi memang harus benar-benar didengarkan seksama, dicari intisarinya, baru kamu dapat nanti jawabannya, gitu. Oke, let's see the question. Coba kita lihat untuk soalnya. Oke, saya mau soalnya yang pertama ini yang menjawab, saya pilih orangnya. Tadi Alvina udah. Dwiki. Oke, Dwiki, your turn now. Okay, for number 1, what are the men and women discussing? A, taking a rest. B, hanging some plants. C, taking a trip to the mountains. D, putting some pictures. Kira apa jawabannya untuk soal nomor 1, Dwiki? Kira-kira apa yang didiskusikan oleh si wanita dengan laki-laki? Yang pertama, katanya mereka mau istirahat. Yang kedua, katanya mau menggantungkan beberapa pepohonan, beberapa tumbuhan. Yang ketiga, mau melakukan perjalanan ke gunung. Yang keempat, ingin meletakkan beberapa gambar. Dwiki, what's the answer for number 1? Yes, B. We know the answer is B. Kita tahu ya semuanya ya. Kalau yang mereka diskusikan adalah hal-hal yang mereka akan lakukan untuk melakukan. Okay, next number 2. Lanjut nomor 2. Thank you for Dwiki. Number 2, Awana Juanda. Okay, Juanda, open your video, please. Yeah, Miss. Okay, open your video. How many pictures are there? Okay, Juanda, ada berapa banyak gambar di sana? 1, 2, 3, or 4? B, Miss, 2. Yes, thank you. Good. The answer is B ya. Karena Yeah, ada Miss. 2 gambar. Jelas. Next, number 3. I wanna Alpon Joshua. Okay. Alpon, can you open? Okay, thank you. Where is the picture of the woman's family going? Di mana gambar keluarga mau diletakkan? A, in the fireplace, above the Miss, sofa. A. Ya? A. A, in the fireplace. Oke, let's check. Kita cek ya. Gambar keluarga itu diletakkan di mana? Oke, kita cek. Ini sofa. Gambar ada 2, gambar mountain, gambar family. Pertanyaannya adalah gambar family. Kalau mountain diletakkan di atas Sofa, Miss, sofa. kalau keluarga di Sofa. atas sofa. Sofa. Berarti jawabannya apa? Alpon? B, Miss. Yes, the above the sofa. Above ini sama artinya dengan over ya. Itu di atas artinya. Oke. Next, number 4, the last. I wanna Rafael Crisdino. Okay. Open your video, please. Rafael. Yes, Miss. Thank you. What is Walt probably going to do next? Kira-kira apa yang mungkin dilakukan si Walt? A, sit on the sofa. B, photograph Monica's family. C, hammer the nails into the walls. D, climb the walls. What's the answer for question number 4? Rafael? B, Miss. Ya? B. B,
Yes, Miss. Oh, apa yang ingin dilakukan si Waltz? Apakah tadi benar ada mereka mau foto keluarga Monica, mau memfoto? Is it right? Oh, she. Yes, Dia the mau answer memaku, is Miss. Dia mau mati. yeah, the answer is C. Yang ingin dilakukan si Walt adalah dia mau memaku, meletakkan paku di dinding. Makanya dia menyuruh si Monica untuk memegang gambarnya dulu gitu. Oke, Rafael? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, thank you. Oke, ya, finish for part B. Selesai untuk part B. The next part is part C. Jadi sekarang kita masuk ke bagian yang C-nya. It discuss about talks. Itu mendiskusikan tentang talks. Do you know talks? Talks like my way is doing now. Seperti cara yang saya lakukan sekarang. I'll give a lecture for you. Saya memberikan sedikit ceramah untuk kamu. I'll give a speech for you. So you can say that talks, mini talks in like a speech, yeah. You can share the information by yourself, yeah. Just one person try to share about something. That's about talks. Jadi kalau talks itu seperti kamu itu memberikan sebuah informasi, sebuah ceramahan, sebuah pidato yang sifatnya adalah disampaikan sendiri, ya. So different like part A, part B. Jadi berbeda untuk seperti bagian A dengan bagian B. Kalau bagian A dengan B ada 2 orang pembicaranya. Tapi kalau di bagian C nanti just one person, hanya 1 orang. Oke. Okay? And in part C here, dan kemudian di bagian C ini, there are some topics ya, are about some aspect of life or information. Jadi nanti biasanya topiknya itu kaitannya adalah tentang aspek-aspek kehidupan, ya, informasi-informasi kehidupan. Itu dia biasanya yang diberikan di part C, ya. And the next one, for the talks can be also sorted in lecturing theme in some university in America or another countries. Jadi biasanya bentuk talks ini biasanya juga dia disampaikan dalam ceramah yang pendek. Jadi sifatnya dia nggak terlalu panjang, nggak terlalu hingga berjam-jam, paling hanya beberapa detik. Tapi beberapa detik itu nanti memiliki tema. Biasanya temanya itu kaitannya misalnya sifatnya akademikly juga ya, ataupun informasi sejarah segala macam yang pasti bersifat lebih akademik dibandingkan part A. Hampir sama sebenarnya dengan part B tadi, cuma bedanya ini hanya 1 orang saja yang berbicara. Kemudian the next one, from long talks will be given in some questions and in some theme. Jadi nanti kalau misalnya di dalam talks ini itu nanti 1 tema. Tapi nanti kamu harus bisa menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan dari 1 tema, ya. Jadi ngomongnya panjang 1 orang tadi, tapi harus bisa menjawab untuk beberapa pertanyaan. Oke. This is the examples. Ini contohnya. Saya mau yang membaca sekarang Yulia Atika. Oke, Yulia Atika. Can you read our examples of talks here, yeah, about salt, yeah. On the recording you can hear, yeah, recording from Yulia, yeah. Question 1 to 4. Nanti untuk pertanyaan nomor 1 hingga nomor 4. Listen to a lecture in a history class. Jadi tolong dengarkan nanti ceramah dari kelas sejarah ya. Di sini ece-ecenya gurunya adalah si Yulia. Mana Yulia? Okay, Yulia, can you read for the examples here? Kemana sih Yulia? Ya, ma'am. Ya, silakan. Saya, ma'am. Ya, come on. Your turn now. Bagianmu sekarang, Yulia. Salt, which today seems so plentiful to us, in the past used to be a valuable commodity in the
in the ancient past in China, salt was used to make coins, and in part Africa, it was traded in place of money. In the Roman Empire, soldiers were not paid in money, but were instead paid in salt. In fact, the English word salary, which means the amount of money that one earns. Apa, Mim? Earns. Yeah. Comes from the Latin root for salt. Oke, thank you. Jadi saya sedikit koreksi, ketika kalian menemukan kata de, jika di depan kata de ini ada huruf konsonan, ini P kan huruf konsonan, nanti cara membacanya adalah de, ya, de pas. Berbeda ketika jumpa de, bertemu huruf vokal, cara membacanya berubah menjadi di. Jadi beda antara ini, de ini sama de ini, cara membacanya artinya sama. Oke. The past, the ancient, kemudian ini, mana lagi, the amount, karena ini ada huruf vokal. Jadi berubah pronunciation-nya menjadi di. Tapi kalau ini karena dia konsonan jadi de. Oke? Oke, saya coba untuk artikan di sini. Di sini adalah tentang garam ya, histori dari garam, histori sejarah dari garam. Oke, saya coba translate. Si garam yang saat ini begitu populer di kita, oke. Pada zaman dulunya itu garam itu sangat berharga dari segi penggunaannya, oke. Di zaman dulunya di China itu garam itu biasanya digunakan untuk membuat koin, ya. Tapi di beberapa negara Afrika itu dilakukan untuk nilai tukar barang. Jadi dilakukan untuk sebagai tukar barang pengganti uang. Nah, itu udah garam. Ya. Kemudian di Roman, oke, zaman dulunya seperti angkatan gitu. Itu dia dibayar itu tidak menggunakan uang, tetapi menggunakan garam sebagai alat pembayarannya, sebagai gaji dia gitu. Jadi, faktanya bahasa Inggris salary tahu ya, kita tahu salary ini artinya adalah gaji. Berapa sih salary kamu? Berarti gaji, ya. Berapa sih salary kamu gitu. Jadi bahasa Inggris dari salary ini berasal dari kata apa? Dari salt. Kenapa? Karena zaman dulunya begitu. Salt ini digunakan untuk alat tukar barang, untuk alat pembayaran, untuk membuat koin. Makanya kata salt ini jika dilihat dari segi bahasa Latin itu adalah kata celery ini berasal dari bahasa Latinnya salt, dari garam. Karena zaman dulunya salt ini digunakan sebagai nilai tukar, pembelian, penggajian ya di China, di Afrika, di Roman Empire. Jadi itu dia maksud dari lecture ini, informasi ini. Oke, let's see the examples. Kita lihat contoh ya from question. Saya mau Alia Sophia sekarang yang menjawab. What is the topic of the talk? Kira-kira topiknya apa? House, salt, ancient China, atau money? Tadi topiknya tentang apa, Alia? Mem, garam. Yes, good. Dia udah tahu ya bahwa cerita adalah tentang garam. Next,
The next one, saya mau tadi sudah Evi Sutriani. What was salt used for in China? Kira-kira dulu garam itu digunakan untuk apa di Cina? To pay untuk pembayaran, to build houses membangun rumah, to make coins untuk buat koin, to locate Afrika untuk lokasi Afrika. Untuk apa dulu garam? Jamie. Untuk buat koin. Oke, good. Jawabannya benar ya. The answer is C. Next, number 3. Mega Septia. What does salary mean in English? Kira-kira kata salary itu dalam bahasa Inggris itu artinya sama dengan apa? A, coins. B, earnings. C, soldiers. D, commodities. What's the answer, Mega? Miss coins. Oke, salary tadi saya bilang gaji ya. Jadi kalau kamu dibilang berapa salary kamu, berapa gaji kamu, berarti jawabannya adalah sinonim dari kata salary adalah earnings, pembayaran. Earnings. Iya. B, Miss. B. Oke, the answer is B. Next, the last question. Pertanyaan terakhir. Saya mau laki-laki dulu. Dwiki tadi udah, Rafael udah. Tri Andrianov. Halo, Tri Adri. Where are you? Yes, ma'am. Yeah, what's the answer for number 4? What is the meaning of the root sal in Latin? Kira-kira katanya, kira-kira bahasa Latin dari sal ini itu memiliki arti yang sama dengan apa? A, salt. B, Rome. C, money. D, trade. What's the answer, Adri? C, ma'am. D, C. C, money. Oke. Sal ini tadi apa? Sal ini berasal dari kata apa dia? Garam. Iya. Jadi harusnya jawabannya adalah bukan I, E. Oke, the answer is salt karena dia berasal dari bahasa Latin salt, salary. Oke, jadi dia punya arti yang sama itu. Oke, time's over. Not time's over, but our topic is over for today. Tapi kita udah selesai untuk hari ini. Before we move for the grammar, sebelum kita lanjut untuk grammar, saya mau menyampaikan for the next week untuk minggu depan itu adalah grammar ya. Di grammar nanti kita lakukan kelas presentasi. Nanti akan saya bagi untuk minggu depan kelompok-kelompoknya untuk presentasi. Jadi per minggu nanti saya bagi presentasi dalam bentuk kelompok, presentasinya dalam bahasa Inggris, boleh dicampur-campur bahasa Indonesia. Materi modul akan saya kirim, tapi boleh kamu cari dari sumber lain, boleh kamu ambil dari modul yang saya berikan. Ya, jadi dilakukan secara berkelompok, dibuat nanti PowerPoint-nya, kita melakukan presentasinya secara online seperti ini. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Is there any question so far? Halo, Miss. Miss, Ya. bisa kasih contohnya, Miss, seperti apa gitu, Miss, presentasinya, Miss? Oke, contohnya misalnya nanti untuk presentasi, nantinya kan saya bagi nih temanya. Pertemuan pertama 5 orang, temanya adalah tentang tensis misalnya. Ya udah kamu jelaskan tensis. Nanti begitu ada pertanyaan dari teman kamu wajib jawab. Oke, jadi di presentasi nanti kamu lakukan secara berkelompok. Kamu bagi orangnya. Bukan kamu bagi, saya yang membagi orangnya, nanti kamu tinggal kolaborasi bersama-sama. Begitu. Jadi kewajibannya adalah menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari teman. Ya, Miss, siap, Miss. Oke, ada lagi pertanyaan? Waktu kita udah hampir habis. Kalau tidak ada, saya tutup. Nanti, Miss, nanti kalau